Ya, selamat siang yang sudah bergabung. Sudah ada 70 siswa yang sudah gabung hari ini. Sangat bersemangat ketika Pak Putra ingin bertemu kalian. Luar biasa ini. Saya enggak sapa satu-satu ya. Posisi Pak Putra hari ini sedang berada di sekolah. Coba semuanya aktifkan kameranya. Saya ingin lihat wajah kalian masih seperti yang sebelumnya enggak? Ya, silakan diaktifkan kameranya. Saya ingin nyapa satu-satu di antara kalian. Ya, terima kasih. Silakan diaktifkan dulu ya. Nanti selama penjelasan boleh lah. Oke. Ya. Terima kasih. Ini udah aktif kameranya. Ya, jadi senang gitu ketika lihat kalian di depan kamera, semua dengan wajah yang ceria gitu. Saya yakin di antara kalian pasti menunggu dan menanti kapan sih lagi ada pertemuan Bakta Literasi gitu. Karena luar biasa cerpen-cerpen yang kalian tulis itu adalah cerpen-cerpen yang memang dari kata hati kalian gitu. Saya senang bacanya. Sampai saat ini hampir ada 100 cerpen yang sudah terkumpul dan masih banyak siswa yang ingin memperbaiki lagi cerpen-cerpen yang sudah ditulis, itu disilahkan. Ini wah lumayan banyak. Ya, ini ada beberapa teman juga yang sudah WA, Pak, saya ada halangan gitu, silahkan gitu kan kalau memang berkepentingan. Tapi alangkah baiknya kita bertemu seperti ini. Jarang-jarang bisa bertemu kan. Ini di luar jam sekolah, luar biasa. Ini coba saya tanya Nova. Halo Nova. Halo Pak, selamat Ya, pagi, selamat ya, siang. selamat siang. Suaranya Pak Putra terdengar jelas nggak? Atau Terdengar jelas Pak. Oke, ya itu yang terpenting ya, terdengar jelas. Meskipun wajahnya agak tidak jelas mungkin ya, karena ada sinar Iya yang Pak. kurang pas ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar cukup jelas. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Anak-anak yang tergabung dalam Bakta Literasi ini, saya sangat senang bisa bertemu kalian di siang hari yang agak manja begitulah hari ini kan. Ada mendung, itu mudah-mudahan hati kalian nggak manja juga gitu. Kalau ada yang sedang manja-manja, ayo kita nanti tulis puisi tentang manja-manja gitu. Luar biasa. Ya, sebelum mengawali pertemuan hari ini, kita awali dengan doa. Coba semuanya diaktifkan dulu kamera kalian, kita berdoa biar saya lihat bagaimana keheningan di antara kalian, benar nggak kita sedang berdoa. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih sudah menyapa saya dengan senyum ya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan kalian sudah makan ini semuanya. Jam-jam segini kan ada mungkin yang belum makan gitu. Atau di antara kalian ada yang sedang makan. Yang penting tidak mengganggu aktivitas yang lain ya. Karena ini acaranya santai begitu. Yang penting membuat kalian senang gitu. Kalau ada makanan dan cemilan itu silahkan dinikmati ala kadarnya gitu. Karena di sekolah tidak menyediakan cemilan. Kalian yang menyediakan sendiri di rumah gitu. Mudah-mudahan kalian tetap senang dan bahagia. Di pertemuan kita, ya terima kasih Ben. Di pertemuan kita yang sore hari ini gitu, saya sangat senang sebenarnya. Mengapa senang? Selain bertemu dengan kalian, hari ini ada sosok, sosok bahasanya kata sosok yang membuat saya terinspirasi gitu. Ada satu guru di antara kita yang tidak hanya Pak Putra saja yang bergabung hari ini, ada satu guru yang bergabung hari ini, kira-kira siapa ya beliau? Kalau ada nggak yang tahu siapa ya di antara kita yang bergabung hari ini selain Pak Putra, ada loh guru yang bergabung juga di hari ini. Gitu. Pak Mulyarta, Pak. Siapa Dinda? Halo Dinda, siapa? Pak Mulyarta. Oke ya, hari ini sudah bergabung Pak Wayan Muli, gitu kan, Pak Mulyarta. Gitu.
sangat bahagia ketika Pak Muli menyempatkan di tengah kesibukan beliau itu bisa bergabung di siang hari ini. Gitu. Beliau adalah wakasek kesiswaan bagi yang belum tahu ya. Bagi mereka yang di kelas 12 mungkin pernah diajar secara langsung satu semester, asik kalau diajar sama Pak Muli gitu. Tapi yang di kelas 11 ataukah di kelas 10 hari ini banyak hanya melihat secara online gitu. Bagaimana sosok Pak Muli yang sejati, yang benar-benar Pak Muli itu mungkin belum dilihat sama kalian, tapi sudah berusaha Pak Muli dengan memanfaatkan IT, kemudian cara belajar online yang sangat luar biasa, membuat kita terinspirasi. Ya. Di siang hari ini, sebelum kita beranjak ke pemaparan puisi yang akan berlangsung kurang lebih 60 menit, gitu. Mudah-mudahan kalian tetap dengan keadaan bahagia. Saya berikan kesempatan ke Pak Muli untuk menyampaikan motivasi sepatah dua patah kata yang membuat kita bahagia dan selalu rindu bahwa ya Pak Muli itu adalah sosok yang memang menginspirasi gitu. Silakan untuk Pak Wayan, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang membuat kami termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Gede Bu Aryawan. Anak-anakku semuanya, selamat siang. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang ya, Pak. Siang Pak. Oke. Selamat siang Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Karyawan atas waktu dan kesempatannya dengan anak-anak hebat, anak-anak yang luar. Kenapa Bapak bilang anak-anak yang luar biasa? Itu karena itu adalah ketika dia melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Contoh apa? Ke sekolah, dulu misalnya, aduh ada kesibukan. Oh nanti jam 3 nanti kita meeting sebentar ya 5 menit atau 10 menit aja. Apa namanya jam tambahan, ada sibuk, itu orang biasa. Ketika seperti nanti kita meeting satu kalian bisa hadir atau sebelumnya atau mungkin bisa hadir saja, itu termasuk adalah orang yang luar biasa. Apa namanya dirindukan oleh mana yang tidak sesuai anak yang seperti kalian, orang tua siapa yang tidak suka dengan anak yang seperti kalian, seperti itu. Jadi kenapa Bapak senang bertemu dengan anak yang luar biasa, yang tanggung jawab, sebatas melakukan anak-anak yang seperti Bapak bilang tadi, ketika ada tugas dia kerjakan, kerjakan sesuai dengan yang disampaikan. Tapi ketika ada tugas lebih daripada itu, mohon maaf, ada kesibukan, mohon maaf apa, ada gini. Itu adalah orang yang selalu mencari cara. Sedangkan gagal, orang yang, sahabat Bapak ulangi, orang hebat mencari cara bagaimana dia bisa lakukan. Tapi orang gagal itu adalah orang yang selalu mencari alasan. Nah, tinggal pilih. Kalau kalian ingin hebat, menjadi orang sukses, maka pastikan kalian banyak cara. Bisa mencari cara bagaimana kalian bisa melakukan dengan segala kesibukan yang ada. Oleh sebab itu, tidak lepas juga dari usaha, dari kerja, dari proses. Jangan pernah proses, karena dari proses itulah akan ada sebuah keindahan, gitu. Dalam proses itu ada pengalaman, ada cerita, ada banyak. Ketika kalian melakukan sesuatu, maka di sana ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kalian bisa ngomong apapun ketika kalian proses sudah jalani. Nah itu hal-hal yang hebat, anak luar biasa, anak-anak bertanggung jawab,
seperti kalian. Oleh sebab itu, mungkin hanya 100 orang dari ratusan orang yang ada, tapi Bapak harap ini akan bisa memberikan vibrasi kepada teman-teman yang lain. Gitu. Ya, merasa pada saat ini Bapak sampaikan, hari ini Bapak sampaikan, Bapak ini merasa jadi guru yang berhasil. Kok Bapak bilang ngomong kayak gitu? Kok Bapak sombong kayak gitu? Kenapa? Pembelajaran berhasil mampu menghasilkan anak-anak hebat, lebih hebat daripada gurunya. Ulangi, pembelajaran hebat, guru hebat ketika guru mampu melahirkan murid daripada gurunya. Ketika guru hanya mampu melahirkan murid-murid, anak-anak yang lebih daripada gurunya, itu pembelajaran. Terus yang Bapak maksud, banyak anak Bapak yang jauh lebih hebat dari Bapak. Dokter sudah ada, dari dosen sudah ada, dari banyak. Itu artinya Bapak jadi mampu kan menghasilkan anak didik, hasilkan murid-murid lebih hebat daripada gurunya. Walaupun itu bukan kerja keras sendiri. Tapi paling tidak Bapak melihat anak-anak seperti itu. Saya jawab, Pak Putra ini dulu. Kenapa? Beda dengan Bapak. Saya dua. Itu kebanggaan, bukan saingan, bukan merasa Bapak menjadi rendah diri dan sebagainya, menjadi tidak ada arti. Enggak. Justru Bapak menjadi bangga kalau inilah anak buah saya. Gitu. Jadi itu harus Oke. Nah, lanjut. Banyak juga yang tidak banyak yang Pak sampaikan dalam kesempatan ini, biar nanti banyak lebih memahami tentang materi yang akan disampaikan. Pesan Bapak buat kalian, jangan pernah berhenti untuk selalu berusaha, karena keberhasilan tidak lepas usaha kalian. Dengan rileks, dengan santai, dengan baik. Ya, ini Bella nih, ini ya kayak ada apa gitu semuanya ya. Rati juga nih kayak nangis kamu semangat. Ya gitu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sehat buat kalian, buat keluarga kalian dan orang tua utamanya ya, atas semangat dan tanggung jawab kalian. Sehat bersama, hebat semua. Oke, dadah. Dikembalikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wayan. Coba saya tanya Bella, suara Pak Putra putus-putus nggak Bella? Suaranya Pak Putra? Suaranya Pak Putra tidak putus-putus Pak, tapi kalau suaranya Pak Muli tadi agak putus-putus nih Kak Pak. Oh gitu. Nah kalau nanti nanti saya Bella tugaskan ya, maksudnya seandainya saat penyampaian nanti suara Pak Putra misalkan terputus-putus, langsung disampaikan aja ya, supaya nanti bisa diulang, atau karena mungkin gangguan sinyal atau gangguan teknis itu jadi kasihan juga kalian nggak mampu mendengarkan dengan baik. Tapi untuk hari ini tetap, maksudnya sekarang ini suara Pak Putra jelas ya, nggak putus-putus. Jelas Pak. Oke, ya bisa kita lanjutkan. Ya terima kasih Pak Muli. Ini sebenarnya Pak Muli mau pulang. Terima kasih Pak Wayan sudah memberikan motivasi. Jadi beliau adalah sosok yang memang betul-betul menginspirasi. Kalau kalian punya kakak atau alumni yang pernah belajar di Batam, siapa sih yang nggak kenal Pak Muli, gitu kan? Maskotnya Bapak ya Pak Muli, gitu kan? Tapi gara-gara pandemi, gitu, ya sosok Pak Muli agak meredup, karena secara langsung tidak pernah dilihat sama siswanya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan kita hari ini tanpa mengurangi makna apapun, Pak Muli tetap menginspirasi bagi siapapun. Terima kasih Pak Wayan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau ada kepentingan bisa silakan untuk meninggalkan dulu diri. Terima kasih Pak Wayan. Silakan.
Ya, kita langsung saja ya tentang pertemuan kita hari ini yang membahas tentang puisi gitu. Puisi yang memang kita rencanakan sejak awal. Jadi kalian punya 2 karya tulis gitu. Yang pertama itu cerpen, yang kedua puisi gitu. Secara umum saya ingin menyampaikan dulu bagaimana penilaian terhadap cerpen-cerpen kalian gitu. Secara umum yang pertama dari segi judul itu dulu. Judul yang kalian buat untuk cerpen itu memang harus judul-judul yang menarik. Menarik itu biasanya bagaimana kategori judul yang menarik? Biasanya judul yang menarik itu biasanya judul yang tidak biasa gitu, jarang didengar dan menimbulkan perasaan untuk membaca. Itu judul yang menarik. Tapi bagaimanapun juga yang namanya baru pertama menulis cerpen, menjadi cerpenis profesional itu berproses itu. Tidak mengenal hari, tidak mengenal bulan, tapi bertahun-tahun dan pengalaman itu harus memang dialami gitu. Saya sangat apresiasi luar biasa usaha dan kerja keras kalian untuk menulis cerpen itu sudah terkumpul dan nanti bagaimanapun juga saya punya andil nanti di sana sebagaimanapun itu bagusnya cerpen tetap nanti yang editornya itu Pak Putra gitu. Kalau memang perlu penambahan kemudian mengedit di bagian-bagian tertentu itu memang tugas Pak Putra gitu. Tapi tetap tidak akan mengurangi makna dari cerpen yang sudah kalian tulis gitu. Dan bahkan nanti beberapa siswa pun misalkan kalau ada yang benar-benar salah atau fatal dari segi cara penulisan, siap-siap nanti saya WA gitu. Tujuannya bukan untuk dimarah, enggak. Kita perbaiki bersama gitu kan. Kita akan berikan kalian kesempatan lagi untuk memperbaikinya agar karya yang dihasilkan nanti benar-benar layak untuk dibukukan. Itu nanti untuk kalian, untuk cerpen. Dan hari ini sudah hampir 100 cerpen lebih sudah terkumpul dan nanti Pak Putra akan bekerja sama dengan pihak OSIS ya untuk menyeleksi kemudian bagaimana bacaannya, bagaimana tata bahasanya, judulnya, itu tidak bisa sendiri. Jadi punya tim juga di sekolah. Itu untuk cerpen kalian. Kita lanjut ke puisi. Mudah-mudahan hari ini kalian tetap dengan keadaan yang semangat, sehat, kemudian salam untuk orang tua kalian, dan juga siapkan alat tulis. Ingat ini, siapkan alat tulis, karena kalau memang ingin dicatat, ini banyak sekali hal-hal penting yang memang harus kalian pahami. Bagaimana sih teknis menulis puisi yang membuat kita bahagia. Sekali lagi silahkan siapkan alat tulis untuk kalian, kemudian kalau memang ada minuman, makanan-makanan kecil boleh saya berikan, silahkan disiapkan gitu supaya nanti tidak tegang kan. Kita ini konteksnya di luar jam pelajaran jadi lebih santai gitu. Silahkan. Nah. Saya ingin berbagi layar dulu. Saya akan bagikan materi. Ya, ini. Bella bisa dilihat, Bella? Oke, ya sudah. Bisa, Pak. Ini dia ya. Menulis puisi inspiratif di masa pandemi COVID-19. Kalau yang pertemuan sebelumnya, hampir 2 minggu, kita sudah menulis cerpen. Cerpen yang kita tulis dengan teknik menulis catatan diari. Jadi catatan-catatan harian, kalian tulis setiap hari, itu menjadi satu kesatuan, menyambung menjadi satu, selama 16 hari jadilah sebuah cerpen. Tapi ada kemungkinan di antara kalian baru 7 atau 8 catatan diari, dia sudah merasakan sudah nyaman gitu. Mengapa nyaman? Karena dia merasa sudah terbentur di 8 halaman, saya cukup Pak sampai sini aja. Oke, saya berikan kesempatan, silahkan gitu. Tapi ada juga yang masih melanjutkan sampai di hari ke-16 gitu. Dan baru tadi ada yang mengumpulkan, itu silahkan, saya berikan waktu 16 hari. Gitu. Dan kita sudah mengumpulkan semuanya. Hari ini kita khusus membahas tentang puisi, jadi menulis puisi inspiratif di masa pandemi COVID-19. Itu adalah puisi karya kakak kelas kalian, atau di antara kalian sudah pernah menulis dan tergabung dalam karya ini. Gitu. Mereka yang hari ini kelas 11 atau enggak di kelas 12, beberapa karyanya pasti ada di karya yang sebelumnya. Itu di Pelangi Usai Pandemi, itu tergabung 50 karya puisi siswa-siswa SMA Negeri 1 Kediri. Itu sudah dijadikan buku. Itu mewakili sekolah di tingkat nasional
untuk festival literasi penulisan buku. Jadi luar biasa. Dan di tahun ini kita rencananya dua karya, ada puisi dan ada cerpen yang kita miliki secara bersama-sama. Ini karya milik bersama. Nah, belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia. Ini menarik ketika ada Pak Seno, ini adalah penulis yang luar biasa. Nah, dia juga dosen, kemudian dia juga penulis sastrawan di Institut Seni Jakarta gitu. Saya banyak belajar dari tulisan-tulisan beliau tentang bagaimana caranya menghayati sebuah pengalaman dalam sebuah tulisan. Coba saya tanya dulu, biar lebih interaktif ya. Saya tanya satu orang, mudah-mudahan semuanya masih ada di sini. Wulandari ada nggak orangnya? Dewa Ayu Wulandari. Ada nggak? Ayo, halo Dewa Ayu Wulandari. Ada nggak? Halo, Dewa Ayu. Ada, Pak. Oke, ya. Silakan diaktifkan dulu kameranya, saya ingin lihat wajahnya. Oke. Silakan diaktifkan dulu kameranya biar Pak Putra lihat bagaimana sih wajah Dewa Ayu ini. Jadi saya masih bingung ini. Yang jangan nggak ada orangnya gitu. Silakan Dewa Ayu. Ya, terima kasih. Wah, cantiknya gitu. Ya, sama siapa di rumah Dewa Ayu? Sama adik, Pak. Sama adik, ya. Coba kan bisa dilihat kan, belajar menulis adalah belajar menangkap momen kehidupan dengan penghayatan paling total yang paling mungkin dilakukan oleh manusia gitu. Menurut kamu gitu, mendengar kalimat ini apa yang terpikir dalam pikiran kamu, yang kamu pikirkan ketika melihat kalimat ini? Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Silakan. Sebuah momen yang datang dari sebuah imajinasi. Oke, sebuah momen yang ada atau merupakan sebuah imajinasi ya. Kalau menurut Dewa Ayu, imajinasi itu apa sih sebenarnya? Nah, kan ini. Imajinasi itu bayangan yang ada di pikiran gitu, Pak. Ya, bayangan yang ada dalam pikiran kita yang seolah-olah kita punya dunia baru jadinya kan gitu. Itu yang maksudnya imajinasi. Jadi ketika mendengar misalkan kata penghayatan, momen kehidupan, kamu berkaitan dengan khayalan atau imajinasi, boleh gitu. Ini kata-kata yang menginspirasi sebenarnya. Ya, terima kasih ya Dewa Ayu ya. Kita lanjut dulu. Iya. Nah, saya tanya ini, mengapa penting menulis puisi? Mengapa penting menulis puisi? Apa sebenarnya manfaat seseorang menulis puisi? Coba saya tanya, ada yang ingin menyampaikan pendapat enggak? Mengapa penting menulis puisi? Apa kira-kira manfaat seseorang menulis puisi? Silakan dijawab. Ada enggak yang mengklik tombol raise hand kan yang di bawah itu? Oh ya, silakan Agus Arya Primahesa. Silakan Agus. Puisi itu penting karena bisa mengungkapkan perasaan atau feeling yang kita rasakan pada waktu tertentu atau saat kita menulisnya itu. Oh iya, romantis jawabannya kan. Saya bilang romantis, mengapa romantis? Ada feeling, ada rasa dan sebagainya. Agus Arya pernah buat puisi nggak? Pernah dulu. Pernah. Bisa bercerita tentang puisi yang sudah dibuat, menggambarkan tentang apa gitu. Silakan Gus. Puisi yang kebuat itu menggambarkan tentang seseorang sih. Yang siapa itu? Pacar, orang tua, teman? Nggak punya pacar lah. Oh, saya punya pacar. Untuk orang tua saya, Pak. Ya. Ibu saya. Oke, ya. Seberapa pentingkah ibu dalam puisi yang kamu tulis itu sehingga kamu membuat sosok ibu di sana terinspirasi. Jadi benar-benar penting ya sosok ibu bagi kamu, Gus? Iya, sangat penting. Dia menyayangi saya. Iya, luar biasa. Dari ibu dia membuat semacam imajinasi lalu dituangkan dalam puisi. Ya, sangat penting ya. Itu adalah salah satu ungkapan yang menyatakan bahwa puisi itu adalah salah satu cara untuk menuangkan sebuah perasaan gitu. Perasaan tidak cukup hanya dipendam gitu kan.
Banyak cara untuk menuangkan perasaan lewat lagu, lewat membuat video, lewat ungkapan WA, gitu banyak sekali. Media sosial itu salah satu bentuk ungkapan ekspresi. Tapi alangkah positifnya jika kita membuat sebuah ungkapan perasaan melalui sebuah puisi yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Kita lanjut dulu, itu mengapa penting menulis puisi. Jadi salah satunya adalah mengungkapkan perasaan. Nah, ini mengenai puisi. Semua sudah tahu ya, apakah yang dimaksud dengan puisi gitu. Di antara kalian pasti sudah paham yang dimaksud dengan puisi gitu. Coba ketik di kolom chat di HP kalian. Ketika kalian mendengar kata puisi, ketika kalian mendengar kata puisi, kata apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kalian? Kata apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika mendengar kata atau melihat kata puisi ini? Apa yang muncul? Silakan diketik di kolom chat. Silakan, saya tunggu jawabannya. Ketika saya berikan istilah atau kata puisi ini, kata apa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kalian? Kalau sudah muncul, silakan diketik di kolom chat. Silakan. Ya, silakan. Ya, Bu. Oh ya, terima kasih. Wah, udah banyak ini ya. Yang pertama, wah ini ada kata romantis, ada kata saja, ada kata rima, kemudian ada kata ekspresi, pengorbanan, wah luar biasa. Ada kata imajinasi. Silakan ditulis yang belum. Ungkapan perasaan, luar biasa ini ketika mendengar kata puisi, ada rima, ada saja, kemudian ada yang mengatakan suasana hati Pak. Wah, luar biasa. Coba saya tanya dulu, Ratih, adakah orangnya di sini? Ratih Oktaviani, halo. Halo Pak. Ya, kamu menulis kata romantis kan di sini di Iya kolom Pak. chat, ya? Mengapa kata romantis itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya kamu ketika saya mengungkapkan kata puisi? Apa yang terlintas dalam pikirannya kamu? Kok bisa kata romantis yang muncul? Silakan, Ratih. Jadi Pak, sebenarnya pas kata puisi itu muncul, saya langsung berpikir kepada salah satu film yang pernah saya tonton. Kalau nggak salah itu film Susana ya Pak ya. Di sana itu ada satu laki-laki yang dia nggak bisa mengutarakan perasaannya. Terus dia tuh memilih untuk membuat puisi dan dijadikan lagu. Nah, dari itulah saya memikirkan kalau puisi itu pasti mengarah kepada hal yang romantis. Jadi begitu Pak. Oke, terima kasih Ratih ya. Luar biasa. Kata puisi itu bisa membangun imajinasi kan? Luar biasa sekali, Nak. Dengan satu kata ternyata bisa menimbulkan imajinasinya Ratih itu. Imajinasi itu apa tuh? Pengalaman-pengalaman batin yang pernah dia lihat zaman dulu gitu. Ketika dulu saya pernah melihat film, Pak, gitu. Itu luar biasa kalau kita berbicara puisi kan. Dia mengingat ada film, kemudian tidak bisa mengungkapkan perasaannya, ditulislah sebuah lagu ya, sebuah lagu. Luar biasa. Ya, ini yang menarik. Dan tentunya yang setiap siswa ini beda-beda. Nah, saya tanya lagi satu ya. Ada yang menulis pengorbanan. Wah, luar biasa. Adakah di sini Luh Gede Sari Rakmadika? Halo? Halo Pak. Ya, silakan. Mengapa memilih kata pengorbanan? Silakan. Bisa diungkapkan. Kita bercerita ya. Silakan. Karena menurut saya puisi itu pengorbanan karena kita tuh mengorbankan pengalaman kita dengan cara yang menuangkan isi hati kita gitu aja Pak. Oke, pengorbanan untuk menuangkan isi hati kita ya. Oke, ya silakan ya, itu pemikirannya kamu bebas-bebas aja gitu. Yang penting nanti ketika menulis puisi, ketika ada hati yang dikorbankan, ditulis puisinya, jadilah puisi yang benar-benar menginspirasi. Tapi bukan puisi yang berkorban gitu. Bukan makan perasaan terus, tapi menginspirasi kita bersama. Kalau kita lihat arti puisi ini kan banyak sekali jenis pengertian puisi. Salah satunya adalah puisi itu adalah segala sesuatu yang mampu ditulis asalkan bermediakan bahasa. Gitu kan. Tentang suatu persoalan kehidupan, kemudian syaratnya adalah
singkat, kemudian jelas, padat, tidak bertele-tele, gitu. Imajinatif, kemudian ada nilai rasa, gitu di sana kalau ingin nulis puisi di sana, dan terdapat makna atau pesan di dalamnya. Ingat ada kata makna dan pesan, jadi bukan sembarangan orang nulis puisi. Paling enggak di dalam puisi kalian itu ada pesan yang ingin kalian tulis, gitu. Karena jadi inspiratif untuk orang lain ketika membacanya, gitu. Itu bedanya dia puisi dengan karya-karya lainnya. Kalau kita hanya membuat baris per baris, kemudian tidak ada pesan atau makna yang ingin kalian sampaikan, jadi kita kan percuma menulis puisi. Jadi ada kata-kata inspiratif di sana yang membuat kita berpikir sejenak, apakah ada hal yang janggal, apakah ada hal yang kurang yang bisa kita perbaiki untuk masa depan kita. Itu puisi. Nah. Kita lanjut setelah pengertian puisi. Ini pengertian kata imajinasi kan seperti yang sudah disampaikan teman-teman kalian tadi. Apa yang dimaksud dengan imajinasi? Mengapa puisi selalu dikaitkan dengan imajinasi? Imajinasi itu kan semacam membangun hayalan, ya, membangun hayalan. Kemudian ada dunia imajinasi atau semacam ruang hayalan yang baru yang ada dalam pikiran kalian, gitu. Barunya itu apa? Baru karena kalian melihat satu kata, misalkan kata-kata tertentu itu dibangun kembali, gitu. Pernah kalian lihat dulu itu dibangun kembali dalam sebuah ruang imajinasi. Yang tahu itu hanya kalian saja sebenarnya yang tahu. Ini bebas, apapun imajinasi itu bebas. Kemudian membangkitkan pengalaman batin. Ini seperti yang diungkapkan sama Ratih tadi. Pengalaman batin itu pengalaman yang pernah kita alami secara langsung pada zaman dulu. Itu misalkan ketika Ratih saat melihat sebuah film, kemudian ada adegan cinta di sana, saling suka, menyukai, kemudian tidak bisa mengungkapkan rasa cinta, tulislah sebuah puisi. Gitu. Itu pengalaman batin yang pernah dilihat pada zaman ketika dia menonton sebuah film. Itu menarik, jadi dia mempunyai imajinasi ketika saya memberikan kata puisi. Kemudian di makna, itu perlu kalian tegaskan kembali bahwa puisi itu mengandung makna yang tersirat sebenarnya. Kalau tersurat itu jelas, nah, teks dia, jelas itu namanya tersurat. Tersurat itu terlihat, itu berbentuk kata-kata. Tapi kecenderungan puisi itu adalah maknanya tersirat. Jadi secara kasat mata tidak bisa terlihat, akan tetapi bisa dirasakan. Itu kelebihan dari sebuah puisi. Gitu kan? Makna tersirat dengan makna tersurat itu beda. Gitu. Tersurat itu tertulis dia secara langsung. Tapi biasanya yang menulis puisi itu tersirat. Itu jadi tidak tampak secara langsung, tapi bisa dirasakan. Itulah bedanya puisi dengan karya-karya yang lainnya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, tersurat itu terlihat, kemudian tersirat tidak tampak, tetapi ada rasa di sana, ada kata-kata yang bernada, hayalan, pengalaman batin itu kan tersirat, jadi tidak tampak secara langsung. Nah, bagaimana cara membuat puisi yang ini ya, biar ada imajinasi itu? Kalau kalian pernah melihat majas itu, gaya bahasa atau kiasan, itu adalah salah satu cara untuk membangun atau membuat puisi yang mampu membuat kita tuh berimajinasi. Gitu. Nanti saya berikan contohnya. Dan bayangkan bahwa di dalam puisi tersebut menjadikan sesuatu tidak mungkin itu menjadi mungkin, gitu. Itu bedanya puisi dengan karya-karya yang lainnya. Bagaimana contohnya? Nanti saya kasih tahu ya contohnya. Nah, ini dilihat. Ini saya berikan salah satu ya mungkin rumus lah bagaimana cara membuat puisi. Kalau kalian perlu alat tulis bisa dicatat ini. Bagaimana cara menulis sebuah puisi gitu. Bayangkan sebuah objek tertentu gitu. Kemudian tambahkan sebuah aktivitas yang tidak biasa gitu. Contohnya kita membayangkan kata laut gitu. Ada kata laut. Kemudian aktivitas yang tidak biasanya apa? Laut membuka hatimu. Gitu. Objek yang dipikirkan adalah laut dan aktivitas yang dilakukan laut adalah membuka matamu, gitu. Membuka matamu, membuka hatimu. Gitu. Sesuatu yang tidak mungkin namun bisa dicari maknanya dengan rasa. Gitu. Coba saya tanya satu orang, apa sih kira-kira makna dari laut membuka matamu atau laut membuka hatimu? Ya, kira-kira apa sih maknanya di sana? Silahkan klik tombol raise hand bagi yang tertarik dengan kata ini.
Apa kira-kira maknanya kira-kira nak? Laut membuka matamu. Apa kira-kira makna dari baris puisi ini kira-kira? Silakan satu orang, saya tunggu jawabannya. Kira-kira apa kira-kira artinya ya? Laut membuka matamu. Klik tombol raise hand-nya. Belum saya tunjuk ya. Triharta, ada nggak di sini? Gusti Nyoman Triharta. Ada, Pak. Ya, silakan. Apa kira-kira artinya? Laut membuka matamu. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata itu? Laut membuka matamu. Menangis, Pak. Hah? Menangis. Ya, ada kata kesedihan di sana ya. Laut membuka matamu. Seolah-olah itu ada sesuatu rahasia yang disimpan antara dirinya dengan laut lepas gitu. Coba kita bayangkan laut membuka hatimu. Apa hubungannya laut dengan membuka hatiku gitu? Ya, di sana dia membayangkan ada kesedihan gitu. Seolah-olah laut ini sedang berbicara bahwa ada suatu kebenaran yang ingin diungkapkan gitu. Membuka mata itu bukan berarti tiba-tiba membuka, membelalak, itu enggak. Seolah-olah ini membuka hati gitu. Laut ingin berbicara, berkomunikasi dengan seseorang bahwa ada rahasia yang sedang atau akan diungkap. Itu artinya laut membuka matamu atau laut membuka hatimu. Ini luar biasa. Ada makna kesedihan enggak? Ini tergantung si pembaca atau si penulis juga gitu. Makanya kalau membuat puisi itu sesuatu yang tidak mungkin memang menjadi mungkin. Seperti ini contohnya. Kemudian ada contoh lain, membatulah dalam semak rinduku gitu. Coba bayangkan kata membatulah dalam semak rinduku. Seolah-olah tetap rindu kan. Tidak pernah bertemu, membatu, kata batu di sana kan diam mati gitu, membatu di dalam semak rindu. Seorang yang sedang rindu diibaratkan sebagai sebuah batu begitu, dia hanya diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang menjalar tiada tepi dan batas. Ini luar biasa kata-katanya. Biarkan sisa embun yang menetes mengobati rimbun gelisah ini. Wah, jadi karena nggak pernah bertemu, ya biarkan karena nggak pernah bertemu, ya biarkan aja ada embun yang menetes. Gitu. Embun menetes itu seolah menjadi obat bahwa dia sedang rindu, tidak pernah melihat seseorang yang dia temui, biarkan aja embun jadi obat rindu. Itu maksudnya nak di kalimat ini. Jadi luar biasa puisi itu kalau kita hayati sangat mendalam. Memang puisi itu mempunyai sejuta makna yang membuat kita terinspirasi dan berimajinasi. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai jenis-jenis puisi. Nah, mengenai jenis-jenis puisi nanti berdasarkan jenisnya itu ada 7. Nah, kalau kalian bertanya, Pak Putra, seandainya saya mau menulis puisi yang ada ajaran-ajaran ketuhanannya, gitu misalkan, tergolong puisi yang mana, Pak? Gitu. Berdasarkan jenisnya dia himne, gitu kan? Ini ada 7 jenisnya. Kalau kalian bertanya lagi, Pak, kalau saya suka menulis puisi yang ada sindiran-sindirannya, gitu, itu termasuk jenis puisi apa, Pak? Itu yang nomor 7, nah, satir namanya. Kemudian kalau kalian suka yang cinta-cintaan, gitu, yang ada percintaannya, kemudian ada kisah romantisnya, itu termasuk di nomor 5, dia romansa, gitu. Kemudian bercerita tentang seorang tokoh, misalkan dia termasuk balada, gitu. Terus ada 7, nah. Kemudian ada puisi tentang ajaran-ajaran kehidupan gitu misalkan, termasuk jenis puisi apa ya Pak ya gitu. Nomor 4 ya nak, epigram. Itu kan ada 7 jenis puisi. Nanti dari 7 ini saya akan bagi-bagi langsung secara acak. Satu kelas misalkan 10 IPA 1 saya berikan kalian tema misalkan silakan buat puisi tentang balada gitu. IPA 2 tentang himne, IPA 3 OD gitu. Terus nanti saya akan bagi secara acak dengan satu tema ya, temanya sama. Apa temanya nanti Pak kasih tahu temanya, tapi jenis isinya beda-beda. Itu nanti ada 7 jenis yang perlu kita buat. Apa tujuannya? Agar buku kita bervariasi nanti supaya nanti nggak cinta-cinta semuanya, tapi bervariasi. Itu ada balada, ada himne, ode, epigram, romansa, elegi dan satir. Itu maksudnya biar nanti bervariasi puisi-puisi yang kalian buat.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini sudah Pak pernah tayangkan sebelumnya ya, di pertemuan yang sebelumnya. Ketika menulis beragam kisah, tentunya bisa dibuatkan dalam bentuk cerpen dan puisi. Itu yang sudah kalian buat kan cerpen. Tapi yang hari ini kita buat puisi. Puisi tentang kegembiraan, tentang kesedihan, kemudian ada rasa konyol misalkan, ada tentang sindiran, silahkan disiapkan nanti. Itu bebas. Nanti Pak tentukan aja kamu buat bagian ini, kamu buat ini, biar bervariasi karya-karya kita. Nah ini perlu dicatat, silakan dicatat di kertas kalian atau di buku tulis kalian. Tema penulisan puisi kita untuk semua siswa itu seputar kisah pandemi yang inspiratif. Ini sama dengan cerpen kan. Cerpen kita adalah bertema atau berkisah tentang pandemi yang inspiratif. Jadi ada kisah-kisah inspiratif di sana. Puisi kita sama, nak. Kita berbicara tentang seputar kisah pandemi yang inspiratif. Ini tema kita untuk menulis puisi yang perlu kalian siapkan. Satu puisi, satu siswa. Ya, satu puisi, satu siswa. Mengenai jenis-jenisnya, ini kan ada 7 kan. 1 sampai nomor 7. Saya bagian mana saya dapat, Pak? Nanti saya kirimkan, nak. Kelas IPA 1, saya suruh nanti buat balada, IPA 2 himne gitu, terus nanti secara acak. Dan setiap kelas kemungkinan ada yang sama gitu. Kemungkinan yang IPA 1 mungkin sama dengan IPA atau IPS 2 itu sama kan, karena ini hanya 7. Sedangkan jumlah kelas kita kan 27 kelas gitu. 27 kelas itu akan saya bagi, yang kelas mana saja yang dapat balada, yang mana dapat himne, itu nanti saya kirim ke classroom. Yang penting nanti kalian cukup siapkan satu puisi saja. Satu puisi, satu siswa. Itu tentang apa? Tentang kisah pandemi yang inspiratif. Ya, mengenai penjelasannya nanti Pak akan kirim ke classroom, nah, biar kalian paham kembali apa sih bedanya balada dengan himne, dengan ode, dengan epigram, kemudian romansa dan satir gitu. Tapi menurut Pak ini umum dan tidak ada yang sulit ketika menulis puisi, karena puisi itu ada yang mengatakan kata-katanya singkat, sederhana tapi bermakna. Punya tantangan berbeda dia ketika menulis cerpen dan puisi. Jadi tetap harus kita buat dengan tulisan yang maksimal hasilnya. Kemudian, nah ini sekarang, siapkan kerangka puisi dengan teknik balon kata. Ini menarik nggak? Kalau cerpen kalian disuruh membuat kerangka, puisi juga sama. Kita buat kerangkanya dulu. Ibarat sebuah rumah ya, itu ada gambar sebuah rumah, kerangkanya harus kuat. Coba sekarang kita bayangkan kalau kalian menulis cerpen pada saat yang sebelumnya, saya tidak suruh kalian menulis diary, tidak suruh membuat kerangka, bagaimana bentuk tulisannya, pasti kesana kemari, nggak jelas, itu mungkin jadi rapuh gitu. Kalau sudah jelas kerangkanya lebih mudah membuat puisi, ditambah dengan teknik balon kata. Kalau cerpen itu ditulis dengan menggunakan catatan diary kan, catatan diary sampai 16 hari, tapi untuk puisi ada kita gunakan adalah balon kata. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Nah, yang pertama dulu sebelum ke balon kata. Yang pertama yang perlu saya tekankan, yang pertama adalah ciptakan niat. Itu ada kata niat dulu ya. Ciptakan niat yang tulus dan semangat untuk menulis puisi. Ini berawal dari niat dulu. Kalau memang tidak ada niat menulis puisi, puisi itu tidak akan jadi sepenuhnya. Saya sangat apresiasi luar biasa semangat kalian. Sudah ada 100 lebih hari ini cerpen yang sudah kalian tulis. Itu artinya apa? Niat kalian tuh luar biasa, nak. Ketulusan kalian untuk menulis, keseriusan untuk menulis sangat luar biasa. Cerpen saja yang berhalaman-halaman itu sudah selesai, apalagi puisi yang hanya 1-2 halaman. Saya yakin ini lebih cepat kalian menulisnya. Itu ya, yang pertama itu harus ada niat dulu. Yang kedua, ini siapkan juga alat tulis. Jika ini juga ada handphone, itu bisa dipakai handphone. Nah. Kemudian pikirkan tema yang telah dibagikan. Nanti saya bagikan temanya. Kemudian yang pasti temanya itu seputar kisah pandemi. Kemudian setelah tema nanti saya pikirkan jenis puisi apa yang kalian dapatkan. Itu akan saya tentukan sendiri. Kalau saya ingin balada, dilihat nanti catatannya balada itu apa sih gitu. Harus dipikirkan itu dengan jelas. Itu yang ketiga kan. Kemudian lanjut,
jika kebetulan membawa HP, ini kemana-mana siswa itu sekarang bawa HP. Silahkan cari inspirasi di Google, itu boleh. Dengan cara membaca contoh-contoh puisi, boleh. Tapi bukan menjiplak ya, ingat. Bukan menjiplak. Pernah saya temukan tahun sebelumnya ini, ada siswa yang mengumpulkan karya yang sama. Itu satu siswa dengan siswa yang lain itu sama. Saya tidak akan kirim itu buku di bagian buku itu saya udah hapus gitu. Saya takutnya nanti buku itu bermasalah karena ini menyangkut nama lembaga. Makanya buat karya yang benar-benar murni dari hasil kerja keras kalian. Gitu. Bagaimana caranya menginspirasi? Caranya lihat aja, mungkin kalau punya buku bisa dengan baca buku itu terinspirasi juga. Kemudian dari pengalaman sendiri itu silahkan. Dan segala inspirasi yang memungkinkan dijadikan tulisan. Silahkan apapun itu inspirasinya, dari manapun sumbernya, yang penting itu bisa dibuatkan tulisan, silahkan disiapkan. Itu yang nomor 4. Nah ini, di bagian kerangka, nanti saya kirimkan juga ya foldernya, atau bahan ketikannya, apa saja yang diperlukan untuk menulis kerangka. Gitu. Yang pertama tema kan sudah tadi, seputar kisah pandemi, itu nanti temanya, kalian silahkan ditulis di Word, nanti saya berikan formatnya. Kemudian jenis puisinya ini, ya jenis puisinya diisi nanti ya, apakah kalian dapat balada, himne, ode, epigram, itu ditulis nanti, ya ditulis. Kemudian nomor 3, objek yang saya bayangkan. Nah, apa yang kalian bayangkan itu tulis saja di sini, nak. Contohnya ini karya kakak kelas kalian yang dulu, saya membayangkan bunga Kamboja di sekolah yang ingin bercerita banyak hal kepada para siswa, bahwa musim pandemi membuatnya rindu dan selalu kesepian. Itu apapun yang ada di bayangan kalian tulis nanti di kerangka itu harus ditulis. Kemudian kalau sudah nomor 4 coba diperhatikan, pikirkan satu kata yang mewakili ide dan imajinasimu gitu. Misalkan berdasarkan imajinasi ini, coba sekarang dia membayangkan misalkan ada bunga Kamboja ya yang di sekolah gitu, atau di tempat yang berbeda, tentang sebuah kerinduan. Yang nomor 4 ini, pikirkan satu kata. Apa ya kira-kira satu katanya gitu. Apa yang terjadi? Ini dilihat coba. Nah, ini dia. Dari nomor 4 itu dia memunculkan yang pertama ini, yang oranye ini adalah kata gerimis. Nah, itu yang pertama yang dimuncul dari bayangan itu. Jadi kalian satu kata itu hanya kalian yang tahu, tapi tetap ditulis ya. Selanjutnya, setelah satu kata itu muncul, yang dimaksudkan dengan balon kata itu seperti ini nanti. Nah. Ini balon kata 1 2 3, banyak sekali ada balon kata, boleh lebih dari 10 kata boleh. Bagaimana caranya saya mendapatkan kata-kata ini? Coba lihat kan. Pikirkan kata-kata yang berhubungan dengan gerimis. Kan tadi dia menyebutkan satu kata tentang Kamboja, kemudian satu kata tentang imajinasi tentang Kamboja dan rindu, itu adalah tiba-tiba muncul kata gerimis. Selanjutnya apa? Pikirkan kira-kira kata-kata apa yang berhubungan dengan gerimis. Itu bebas. Nah, apapun ini boleh. Itu ditulis saja. Kata-kata yang ditulis ini tidak harus selamanya berhubungan dengan gerimis, boleh bebas gitu. Tiba-tiba apa yang muncul? Ditulis. Ditulislah di sini dia. Gerimis itu ada muncul tiba-tiba dalam pikiran itu, ada kata hujan, kemudian tetes, ada kata basah, petir, kemudian malam, kabut, tanah, air gitu, sepi dan riak gitu. Pak, boleh nggak Pak saya lebih dari 10 kata? Boleh nak. Ini yang maksud dengan balon kata. Jadi secara sederhana begitu, balon kata ini adalah kata-kata yang memang disiapkan secara khusus yang dihubungkan dengan satu kata yang sebelumnya gitu. Yang tadi kan gerimis dimunculkan dari kata rindu dan Kamboja, itu dia menulis kata gerimis. Dari kata-kata gerimis ini kata-kata apa yang muncul lagi? Ya ditulis sama dia. Ini bebas, apapun boleh, asalkan satu kata itu mewakili satu ide nanti. Ini dia menulisnya 10, silahkan. Berapa Pak sebaiknya gitu. Lebih bagus minimal 10 aja nak. Semakin banyak kata itu lebih memudahkan kalian untuk menulis. Ini fungsinya balon kata itu. Pak ulang sekali lagi, semakin banyak kata semakin memudahkan kalian untuk menulis. Ini fungsinya balon kata yang kalian mungkin tanya-tanya. Mana sih Pak balon kata? Ini nak, balon kata yang dimaksud.
Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah memikirkan tema dan 10 kata di atas, bayangkan dalam puisi yang hendak kamu tulis, munculkan pertanyaan begini langsung. Kamu sebagai siapa dalam tulisanmu? Ini penting juga, kan? Kamu sebagai siapa dalam tulisanmu nanti? Misalkan seperti yang tadi, sebagai aku kah? Kalau sebagai aku di sana muncul di sana kan? Sebagai aku, sebagai bunga Kamboja kah? Atau sebagai hujan, sebagai jangkrik? Ini bebas, nah. Tapi wajib pilih salah satu, gitu. Contohnya tadi membayangkan tentang Kamboja, membayangkan kerinduan tadi kan. Kamu sebagai apa di sana dalam puisinya kamu gitu. Saya sebagai hujan, Pak. Oke, silahkan bayangkan kamu dirimu sebagai hujan, bagaimana kamu menulis kata-kata yang seolah kamu itu jadi hujan di sana. Itu sah-sah aja kalau menulis puisi, bebas gitu. Tidak selamanya harus jadi aku, enggak, bebas, enggak. Coba dicermati. Pertanyaan ini berfungsi untuk membangun ruang imajinasi atau hayalanmu untuk memudahkan kalian dalam menulis puisi. Nah ini, kalau sudah kalian berpikir, Pak, nanti kalau saya menulis puisi seperti tadi, saya ingin menjadi pohon Kamboja. Oke, silakan, berarti kamu jadi pohon Kamboja nanti di sana. Bukan berubah, enggak. Dalam ruang imajinasi itu, kamu menjadi apa? Itu bebas-bebas dan sah-sah aja. Gitu. Dan jika sudah menemukan jawabannya, tulis di orak-orek. Kan di sini kan sebagai hujan, di sini ditulis sama dia sebagai hujan. Boleh, silakan sebagai hujan. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Coba dilihat. Nah, ini yang akan terjadi. Yang nomor 5, coba lihat. Mulai menulis puisi berdasarkan 10 kata-kata yang sudah ditulis. Di balon kata ini kan, balon kata yang tadi. Tidak harus 10 bebas, sekali lagi saya tekankan tidak harus 10 bebas. Logikanya, semakin banyak kata, maka semakin banyak hal-hal yang bisa ditulis. Kan gitu kan, semakin banyak kata, halo guys, maka semakin banyak hal-hal yang bisa ditulis. Gitu. Oke, yang tidak berkepentingan coba di-mute dulu ya, Oke, saya lanjut. Ini dia, lihat yang kuning ini, di sini ada kata hujan. Coba lihat kata hujan tadi. Di mana dia muncul? Coba lihat di sini. Hujan di awal Oktober. Menyisakan basah. Nah, lihat ada tanda basah ini ya, yang abu-abu balon kata ini basah, dia muncul di sini nah. Menyisakan basah. Kemudian dalam guratan dan wajah tua ini. Di baris yang ketiga dia nggak ada di balon kata, itu boleh bebas. Kemudian yang lelah menanti pagi, itu nggak ada balon katanya juga di sini, boleh. Selalu malam berasa. Yang merah-merah ini, coba dilihat, mulai dari kata hujan, kata basah, kemudian ada kata malam, kata air, kata tetes, itu semuanya bersumber dari balon kata. Ini fungsinya balon kata, nah, memudahkan kalian untuk menulis. Sekali lagi, semakin banyak balon kata, semakin memudahkan kalian menulis puisi. Lanjut sampai akhir. Nah, ini dia. Kata tanah, inilah tanah. Kan? Ini muncul juga dia. Kemudian ada kata riak. Ya, kalau yang ungu di sini lihat balon kata yang ungu kan kata tanah. Di sini dia muncul kata tanah. Kemudian kata riak. Di sini dia yang di balon kata warna biru ada kata riak di dalam puisi. Ini yang saya maksud dengan teknik balon kata yang memudahkan kalian untuk menulis. Tuh. Mudah-mudahan kalian paham dan saya yakin kalian sudah mulai tertarik menulis puisi karena tidak sesulit yang kalian bayangkan. Gitu. Pakai dengan teknik ini jadi lebih mudah menulis puisi itu. Kalau sudah, cermati kembali setiap kata yang ditulis muncul di baris-baris tertentu seperti tadi yang merah-merah itu. Judul bisa memilih satu baris yang kamu sukai. Nah ini mengenai judul ya. Dalam puisi di atas mengambil judul sampai usai ceritamu. Ini judulnya bebas. Dari satu kata yang sebelumnya kamu tulis menjadikan judul boleh. Yang penting judulnya menarik. Yang nomor 7, cek kembali jika ada kata-kata yang salah ketik jumlah baris tiap baitnya, ini bebas. Nah ingat bebas. Tergantung kata hati sendiri. Biasanya satu bait punya satu kesatuan dengan baris yang sebelumnya. Contohnya ini, saya ulang lagi.
Yang puisi sampai usai ceritamu ini, baris pertama dengan baris kedua ini terus jadi satu kesatuan, dia tidak pisah dia kan, jadi satu kesatuan dia. Terus ditulis sampai akhirnya menghasilkan suatu makna, suatu tema yang jelas. Nih, nomor 8, selamat mencoba. Dan selamat mencoba. Coba dilihat dulu selanjutnya. Nah, supaya kalian tidak bertanya kembali, kan? Supaya tidak bertanya kembali, kertas apa yang dipakai, Pak? Gitu. Oke, sebelumnya saya mohon izin, saya mau minum dulu. Kalau ada yang bawa makanan, silakan, Nak. Saya mau minum dulu ya, sebentar aja. Ya, coba dilihat. Kalian akan, Pak Putra akan memberikan kalian format juga, itu menggunakan kertas A5. A5. Berapa maksimal halaman ketika saya menulis puisi, Pak? Gitu. Paling banyak kalian menulis 2 halaman. Paling banyak menulis 2 halaman. Saya ulang, 1 siswa, 1 puisi. 1 siswa, 1 puisi. Temanya itu seputar kisah pandemi, tapi jenisnya nanti saya akan bagikan nanti di grup WA ataukah di Classroom. Kemudian berapa halaman? 1 sampai 2 halaman. Itu maksimalnya 2 halaman. Kalau kita cermati, ini A5 ini ya, A5, 1 kertas A5 itu terdiri atas 21 sampai 22 baris. Nah, ingat 22 baris. Kalau kalian ingin menulis 1 puisi full 1 halaman A5, berarti tulislah puisi yang terdiri atas 21 sampai 22 baris. Itu maksudnya. Kalau kalian ingin menulis puisi 2 halaman, berarti buat puisi yang 44 baris, 42 sampai 44 baris. Gitu. Pengalaman tahun lalu, rata-rata siswa itu menulis 1 sampai 1,5 halaman. Dan bahkan ada yang lebih. Nah. Bahkan ada yang lebih. Gitu. Makanya kalian kalau ingin menulis puisi, mulai sekarang dibatasi. Kalau mau 44 baris, berarti saya udah nulis puisi 2 halaman. Itu silahkan. Kalau kalian nyaman 1 halaman, silahkan. Ada yang nulis 2 halaman juga silahkan. Turuti kata hati kalian. Itu ya. Itu mengenai teknisnya nanti. Yang penting juga ingin Pak sampaikan. Ini. Mengenai puisinya. Pakai A5. Kemudian margin kanan, kiri, atas, dan bawah. Sama seperti cerpen. 2, 2, 2, 2. Kemudian jenis fontnya Cambria. Kemudian ukuran fontnya itu 10.5 atau 10. Kalau di Word itu ditulis 10,5 nggak mau, tapi 10.5 dia mau. Kemudian maksimal 2 halaman atau 44 baris puisinya. Itu maksudnya 2 halaman. Kemudian nah ini. Kapan saya akan mulai menulis puisi? Mulai kapan? Coba dilihat di jadwal yang sudah saya bagikan 2 minggu yang lalu. Mulai besok, lihat. Mulai besok atau mulai hari ini atau malam nanti silahkan. Yang perlu kalian siapkan sampai hari Senin, itu kan sampai hari Senin, itu diserahkan dulu draft awal ide penulisan puisi. Sama seperti menulis kerangka. Nanti Pak berikan atau kirim di Classroom, silahkan ditulis draft itu yang maksud dengan kerangka atau draftnya. Saya tunggu nanti sampai tanggal 13 September atau hari Senin. Tapi alangkah baiknya sebelum tanggal 13, itu harus sudah dikumpulkan di Classroom. Itu ya, mulai besok sampai tanggal 13. Itu serahkan dulu kerangkanya. Nanti Pak kirimkan di Classroom. Bagaimana contoh kerangkanya, apa yang perlu disiapkan, seperti yang sudah Pak jelaskan tadi, itu disiapkan. Kemudian tanggal 14 itu sudah hari Selasa ya, 14 sampai tanggal 17, hari Jumat. Nah ini hari Jumat. Hari Jumat minggu depan, semua sudah harus mengumpulkan puisi yang sudah jadi. Puisi yang sudah jadi dikumpulkan sampai tanggal 17. Kerangkanya dikumpulkan sampai hari Senin. Itu nanti ya, tanggal-tanggal ini mohon dicatat kembali supaya kita punya gambaran kapan harus mengumpulkan puisi-puisi ini. Oke, sampai di sana. Ini sudah habis materinya, jadi materinya cukup singkat. Yang terpenting itu adalah praktek menulis puisi.
Ya, ulang kembali mengenai balon kata, ini dia nanti balon katanya. Ya, segala materi kemudian dan apa namanya draft bagaimana cara membuat kerangkanya, kemudian format kerangkanya nanti saya kirim. Nah, paling enggak nanti sore akan saya kirim biar kalian mudah untuk bekerja. Ya, silakan yang bertanya. Saya berikan kesempatan untuk bertanya supaya nanti tidak bertanya banyak mengenai teknis penulisan di WA. Itu kan lebih cepat hari ini bertanya, silakan. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya, jangan takut bertanya, karena bertanya itu benar-benar membuat kita tersesat nanti kalau takut bertanya mengenai puisi yang akan ditulis. Ya, silakan bertanya satu orang. Viral, mungkin Viral. Ada yang ditanyakan Viral? Silakan Viral kalau ada yang ditanyakan. Ini Viral ini tergolong sangat aktif bertanya di WA, antusias sekali. Saya sangat apresiasi dan suka dengan siswa seperti ini. Nah, Viral, gimana Viral? Masih adakah Viral hari ini? Oke, mungkin ada pertanyaan. Kemudian, ya silakan Bella, kalau ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak, Aktifin kameranya Bella, biar Pak Putra lihat. Ya, silakan Bella. Mengenai kertasnya, untuk penulisan puisinya, minimal, apakah ada minimal penulisan, Pak? Oh ya, mengenai pernyataan minimal gitu. Kalau menurut Pak lebih bagus 1 halaman aja. 1 halaman, maksudnya kalau memang full sekali, itu boleh kan. Biasanya siswa tidak ada yang menulis setengah halaman, tidak ada. Full ya, biasanya 1,5 halaman gitu. Saya yakin ketika kalian nulis puisi, itu pasti lebih dari 1 halaman. Nah. Itu sangat tidak menarik. Biasanya penulis-penulis pemula itu semakin banyak ditulis pasti semakin senang dia. Gitu. Itu bebas ya, Bella ya. Yang penting nanti 1 sampai 2 halaman. Atau disepakati aja begini. Paling sedikit 1 halaman, paling banyak 2 halaman. Entah itu 1 halamannya penuh atau 3/4 silakan. Itu ya Bella ya. Silakan Bella, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Untuk baitnya, Pak, apakah baitnya ditentukan berapa bait atau mungkin atau bebas? Oh ya, untuk baitnya bebas. Karena ini puisi modern beda dengan puisi lama. Kalau puisi lama seperti pantun, kemudian gurindam, kemudian talibun, itu kan memang ada aturan penulisannya. Kamu sekian baris, kemudian ada sampaian. Kalau puisi modern bebas. Ya, puisi modern bebas. Mengenai tata letaknya pun bebas. Ada misalkan satu siswa yang suka menulis puisi miring, itu silakan. Nah. Yang penting tidak sampai mengacaukan makna atau mengacaukan pembaca gitu, karena saking senyina jadi nggak bisa dibaca jadinya. Silakan bebas, ekspresi bebas. Yang penting dibatasi itu adalah halamannya 1 sampai 2 halaman, termasuk juga jenisnya kan. Nanti saya bagikan jenisnya, apakah kamu dapat himne, balada, dan lain sebagainya. Nanti saya pikirkan yang mana cocok untuk kelas, dan saya ambil itu secara acak. Silakan Bella, ada lagi yang tanyakan, mungkin mewakili teman-temannya mungkin. Sudah cukup, Pak. Terima Cukup, kasih, Pak. ya. Ya, silakan. Menurut Bella ini menulis puisi mana lebih sulit, menulis puisi atau cerpen, atau punya tantangan tersendiri kira-kira menurut Bella? Yang mana yang sulit menurut kamu? Kalau menurut saya lebih susah untuk menulis puisi, Pak. Karena kalau menulis puisi itu lebih ke penghayatan ya. Oke, ya, lebih sulit menulis puisi gitu. Karena apa? Karena lebih ke penghayatan. Itu penjelasan bagi mereka yang memang suka menulis cerpen kan, suka menulis cerpen atau lebih mudah menulis cerpen, tapi sulit menulis puisi gitu. Ada juga kejadian mereka lebih gampang menulis puisi. Karena apa? Mereka lebih suka dengan kata-kata yang singkat, padat, maknanya banyak, ketimbang mereka menulis cerpen yang berhalaman-halaman. Itu bebas. Nah, itu. Kalau Pak Putra, gitu, kalau saya sendiri, Bapak lebih suka yang mana? Saya lebih suka cerpen. Nah, cerpen sama esai. Gitu. Kalau saya buku-buku Pak Putra yang sudah dibukukan itu kan cerpen. Cerpen, kemudian ada yang beberapa puisi-puisi, tapi saya lebih suka style saya itu di puisi, bukan di cerpen. Ya. Kalau sekali-sekali coba ketik di Google nama Pak Putra gitu kan, IGD Putra Aryawan gitu. Coba klik di Google atau yang sudah ada di depan laptop,
coba klik nama saya. Di sana pasti muncul beberapa karya-karya Pak Putra. Saya sudah punya 2 buku, kemudian beberapa kali juga sudah diberikan kepercayaan gitu. Makanya menulis itu kalau style saya itu lebih banyak ke cerpen gitu. Kalau puisi ada nggak Pak? Ada gitu kan. Tapi itu antologi, berbanyak, karya berbanyak. Kalau ini yang cerpen itu saya punya 2 buku, itu karya sendiri gitu. Makanya memang kalau menulis itu benar-benar style gitu kan. Seperti Bella yang lebih suka menulis cerpen, lebih nyaman, dan puisinya lebih sulit rasanya Pak. Itu boleh nak. Itu tantangan tersendiri. Bella, ada yang ditanyakan lagi Bella? Sudah cukup Pak, terima kasih. Sudah cukup. Pak. Oke, saya tanya kembali siswa yang lain. Desa, ada Desa nggak di sini? Halo Desa, Desa siapa ini? Desa Ketut gitu ya? Halo Desa. Desa siapa di sini namanya? Mohon maaf ini. Desa Ketut Ayu Tri Utami 10 MIPA 5. Halo Desa, apakah ada masih orangnya di sini Desa? Nggih, Pak. Ya, oke, masih dengan setia. Bagaimana Desa mengenai penjelasan tadi, sudah bisa dipahami enggak Desa? Sudah, Pak. Oke, yang menurut kamu yang cukup menantang, kata menantang, menulis puisi atau menulis cerpen? Atau sama aja, cukup menantang keduanya? Lebih ke cerpennya, Pak. Lebih menantang. Lebih menantang ke cerpen. Oke. Berarti puisi lebih agak mungkin lebih sulit ya puisinya ya? Iya, Pak. Oke ya. Istilahnya kalau mau berusaha, ingat yang namanya penulis tidak harus menjadi penulis profesional dulu, semuanya berproses ya. Kira-kira Desa bisa nggak membuat puisi nanti kira-kira? Harus bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bagus. Pakai yang teknik balon kata itu tadi ya Desa ya. Lebih mudah cara menulisnya, lebih gampang jadinya. Ya, terima kasih Desa. Coba saya cari lagi satu orang kembali. Ini siapa ini? Oh ya, ini anak didik saya ini di kelas 12. Berbita, silakan Berbita. Apakah ada orangnya Berbita? Apakah ada Berbita hari ini? Iya, Pak. Ya, manakah Berbita? Coba aktifin kameranya Berbita. Oke, Berbita, terima kasih. Wah, tetap dengan background yang sama. Di mana ini Berbita? Kamu banyak punya lukisan atau melukis sendiri? Ya, selalu ya, saya selalu ingat ini. Di mana ini Berbita? Lokasinya di rumah? Iya, Pak, di kamar. Di kamar. Itu lukisan siapa sih Berbita? Enggak, lemari itu, Pak. Lemari, oh ya maaf. Oh ya, ya seperti ada gambaran lukisan ya di lemarinya itu ya, kayak lukisan itu ya. Iya. Gimana Berbita, sudah bisa dipahami enggak penjelasan Pak Putra hari ini? Sudah, Pak. Oke, yang menurut kamu yang paling gampang dulu. Oke, sebenarnya kita nggak boleh menggampangkan ya. Yang paling mudah menulis cerpen atau puisi? Kalau menurut saya pribadi lebih gampang sih menulis cerpen, Pak. Menulis cerpen. Mengapa lebih gampang? Nah, saya tanya dulu, mengapa lebih gampang? Kalau menulis puisi itu menurut saya mencari kata-kata yang nyambung tuh susah. Iya, karena kata di sana sangat berarti ya. Satu kata berarti, satu kata mewakili sejuta makna kan gitu. Kalau cerpen kan masih bisa dideskripsikan ya. Cuman lebih banyak kita menulis. Kalau yang puisi, satu kata itu mewakili banyak atau sejuta makna sehingga benar-benar harus disiapkan. Jadi sama-sama menantang ya. Ya Berbita ya. Iya, ya. Pak. Oke, kira-kira bisa nanti membuat puisi kira-kira? Ya, semoga bisa, Pak. Oke, harus bisa kan. Belajar harus berproses dan nikmati prosesnya. Ya, terima kasih ya Berbita ya. Itu Ya, pengalaman Pak. Berbita. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan lagi enggak sebelum diakhiri ya? Hari ini saya udah rekam, jadi saya upload nanti di YouTube bagi teman-teman yang belum bisa menonton atau enggak belum ikut Google Meet hari ini, nanti akan Pak kirim linknya di Google di YouTube saya kirim dulu, kemudian saya kirim ke Classroom atau enggak di WA group ya. Silakan sebelum diakhiri
Tulis dulu nama dan kelas kalian di kolom chat. Nah, silakan ditulis. Saya ingin tahu siapa saja sih yang hadir hari ini. Tulis nama lengkap kalian dan kelas di kolom chat. Silakan diketik sebelum kita akhiri. Oke, jangan lupa kelasnya ya. Mungkin saya lupa tadi menyampaikan nama lengkap dan kelas. Ya, nama lengkap dan kelas. Kalau ada tadi yang belum isi kelas, coba diulang lagi, nak. Wida Dewi Maheswari, ini belum ada kelasnya, silakan ditulis. Diketik nama lengkap dan kelas. Ya, silakan ditulis nama lengkap dan kelas. Untuk memudahkan juga siapa sih yang sebenarnya ikut hari ini. Udah, silakan ya yang belum ditulis, silakan ditulis. Pertanyaan berikutnya, ini sebagai pertanyaan di akhir. Hal penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan ditulis. Hal penting apa atau pembelajaran penting apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan ditulis. Apa hal penting yang kalian dapatkan hari ini? Silakan ditulis atau ketik di kolom chat. Nah. Silakan ditulis hal penting apa yang kalian dapatkan hari ini. Bella, pembelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah, lengkapin nak Bella, masa belum diisi? Maaf Pak, tadi salah pencet. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ari Guna Pratnya. Hal penting yang dapatkan adalah saya dapat mengetahui teknik menulis atau membuat puisi dengan teknik balon kata, ya benar kan, serta jenis-jenis puisi. Benar, ini memudahkan balon kata ini. Kemudian teknik pembuatan puisi, kemudian lebih tahu tentang puisi, ya silakan ditulis dulu. Ya, dari tidak terlalu memahami tentang puisi menjadi paham, ya itu kan. Jadi belum pernah secara menyeluruh paham tentang puisi menjadi lebih paham. Ya, silakan sambil menunggu jawaban dari teman-teman kalian. Silakan ditulis dulu ya. Saya ingin memberikan atau membagikan contoh puisi yang sudah ditulis sama kakak kelas kalian, nah, yang dulu ya, yang dulu. Ini dia isi buku puisi buku puisi Pelangi Usai Pandemi. Ini 116 halaman. Ini dia banyak sekali. Ini sudah ada undang-undang di sini kan. Jadi ini udah masuk ke penerbitan. Jadi dengan banyak pertimbangan. Ini judul buku kita adalah Pelangi Usai Pandemi tahun lalu. Di antara kalian, saya yakin di kelas 11 atau 12 yang tergabung hari ini lagi, dia 2 kali sudah ikut lagi kan. Kalau gabung hari ini berarti namanya juga kan tercatat di sini. Nah. Hanya saya harapkan nanti yang kelas 12 nanti sudah tamat, yang kelas 11 nanti tahun depan ada lagi terus ikut kan. Jadi nama kalian akan abadi selamanya dalam sebuah buku. Terus kita lihat dulu, banyak sekali kata pengantar karena banyak sekali yang mengikuti kan. Kita tergabung dalam tim dengan jumlah yang sangat besar kan. Ini banyak sekali isinya gitu. Nah, ini dia.
Coba dicermati daftar karya. Lihat ini judul-judulnya, nak. Judul dari kakak kelas kalian atau yang sudah hadir hari ini judul-judulnya. Rindu kumbang pada bunga di taman, itu judulnya dia. Kami yang dulu, ada badai. Lihat ini judulnya. Pada papan yang biasa aku tulisi. Coba lihat. Ini banyak sekali judul-judulnya menarik. Belajar di musim ini gitu. Ini banyak sekali. Jadilah Sri Panggung, kemudian ada Benang Raja, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Pelangi Usai Pandemi. Nah, ini salah satu judul puisi yang dimasukkan ke dalam cover buku. Jadi cover buku dia, Pelangi Usai Pandemi. Ini juga ada judulnya Bapak Jokowi Kami Titip Harapan. Ini puisi apa sih Pak judulnya Pak? Ini puisi yang kalau nggak salah ini isinya tentang sindiran di sini, nak, sindiran. Bapak Jokowi Kami Titip Harapan. Tuh. Kemudian ketika gorden tertutup kembali, gitu. Semuanya judul-judulnya menarik. Nih, sekolah tak selalu tentang guru, ini luar biasa. Jendela Mimpi, itu kan judulnya luar biasa sekali. Nah, itu dia judul-judul puisi. Mudah-mudahan puisi kalian lebih bagus dari puisi hari ini. Ya, coba ada pertanyaan lagi? Semua sudah paham dan sudah jelas, kan? Sudah paham. Kalau sudah, supaya bisa diakhiri pertemuan kita hari ini, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, coba saya tanya sekali lagi. Kalau kalian tidak menjawab, saya anggap sudah paham, kan? Sudah paham ya? Apa yang perlu saya sampaikan, kemudian apa yang perlu kalian siapkan, sudah paham, kan? Oke, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Saya yakin berarti kalian sudah paham. Dan apapun yang saya sampaikan nanti, saya yakin karyanya pasti bagus-bagus semuanya. Ya, Gusti Bagus, siapa ini ya? Gusti. Oke, coba pimpin doa hari ini Gusti, sebelum diakhiri. Ya, silakan Gusti. Baik Pak. Ya, semuanya aktifkan dulu kameranya ya. Aktifkan dulu kamera kalian, biar saya lihat wajah kalian, supaya nyaman kita berdoa. Ya. Silakan diaktifkan kameranya, lalu kita berdoa, kita minta tuntunan dan memohon agar apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan terwujud. Ya, silakan Gusti, dipimpin Gusti. Baik, mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, doa saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Gusti. Teman-teman semuanya, salam bahagia. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan hari ini. Tidak menutup kemungkinan WA dan chat pribadi itu selalu terbuka untuk kalian. Silakan kalau ada yang bertanya, semaksimal mungkin pasti akan cepat saya balas. Kecuali ada kesibukan dan lain hal. Selama ini saya nggak pernah balas WA lama-lama. Ya, terima kasih yang udah bergabung. Sekali lagi, salam hormat untuk orang tua kalian. Jangan lupa makan, sehat nomor 1, dan selalu menginspirasi untuk kita semua. Dan silakan bisa meninggalkan room ini. Ya, sampai berjumpa di WA group ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Dadah semuanya ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Silakan ya.